Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan memperjuangkan bersenjata ataupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1998 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Musuh berjalan sambil menghampiri Amir. Kita mempunyai tujuan yang sama dan kita sama-sama kecewa terhadap pemerintah. Bagaimana jika kita bergabung dan kita mengadakan propaganda anti pemerintah? Apakah Anda setuju dengan usul saya ini? Lalu Amir menjawab dan sedikit tersenyum. Baiklah, saya setuju bergabung dengan Anda. Terjadinya peristiwa Madiun 1948 adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Sebagai konsekuensi disepakatinya hasil perundingan Renville, Indonesia kehilangan banyak wilayah penting dan harus memberikannya kepada Belanda. Sebanyak 3.000 anggota TNI juga dipaksa untuk meninggalkan wilayah yang diklaim Belanda menuju daerah Republik Indonesia yang beribu kota. Di Yogyakarta, Presiden dan Wakil Presiden Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda adalah pihak yang diuntungkan, sedangkan Indonesia pihak yang dirugikan. I.R. Soekarno berkata, dalam perjanjian Linggarjati, kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Lalu Muhammad Hatta menjawab, mengapa Soekarno? Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? I.R. Soekarno lalu menjawab, begini Hatta, sebenarnya saya ingin negara Indonesia bersatu untuk sekarang ini. Kita mempercayai dahulu kepada pihak Belanda. Lalu Amir menjawab juga, mengapa kita harus percaya kepada Belanda, sementara Belanda itu sendiri telah menjajah negara kita ini? Lebih baik kita jadikan negara ini sebagai negara komunis. Lalu Musso pun ikut menjawab, benar, lebih baik seperti itu, daripada kita harus terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Lalu I.R. Soekarno pun langsung menjawab, negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Setelah mundurnya Amir dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Mendapati kondisi ini, Amir tidak sepakat dan kemudian berbentuk Front sebagai Rakyat VDR. Pada 28 Juni 1948, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi paham kiri. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam VDR bergabung ke dalam PKI. Adapun aksi yang dilakukan PKI dan VDR meliputi yang pertama melancarkan propaganda anti pemerintah dan yang kedua memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja dan yang ketiga melakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Kemudian PKI memutuskan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Musso memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Sehari setelahnya, yaitu pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa pemberontakan PKI di Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Musso sudah membentuk Republik Soviet Indonesia. Musso berkata dengan suara lantang, Hari ini saya sebagai ketua atas nama PKI menyatakan Soviet Republik Indonesia telah berdiri. Lalu anggota PKI menyaut sambil bersorak-sorai, Hidup Musso! Hidup Musso! Hidup Musso!
teman-teman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Drs Muhammad Hatta berkata dengan wajah khawatir, Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keadaan ini? lalu IR Soekarno menjawab dengan tegas, Saya akan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer daerah istimewa Surakarta dan sekitarnya. Dan saya tugaskan Anda untuk menumpas kaum pemberontak. Lalu Jenderal Sudirman berkata, "Siap, Pak." Setelah sampai di markas Jenderal Sudirman memanggil seluruh pasukan. Jenderal Sudirman berkata, "Saya perintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sengkono untuk mengerahkan kekuatan-kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak." Kol Subroto dan Sengkono dengan serentak menjawab bersama, "Siapa?" Kol Sengkono berkata, Tapi Pak, bukankah sebagian besar pasukan TNI tengah menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda? Jenderal Sudirman menjawab sambil memikirkan sesuatu. "Perkataan Anda ada benarnya juga." Kol Nasution menjawab. Pak, bukankah kita masih memiliki 2 brigadir cadangan? Lalu Jenderal Sudirman menjawab dan sedikit tersenyum. "Betul juga apa yang Anda katakan. Kalau begitu, kita akan menggunakan 2 brigade cadangan dan kita juga akan memiliki bantuan rakyat." Kol Subroto menjawab, Maaf Pak, bukankah kondisi Anda belum terlalu sehat? Lalu siapa yang akan memimpin operasi ini? Lalu Jenderal Sudirman menjawab sambil tersenyum dan memegang pundak Kol Nasution. "Untuk memimpin operasi kali ini, saya serahkan kepada Kol Nasution, karena saya yakin Anda bisa memimpin operasi kali ini." Kol Nasution menjawab sedikit terkejut sambil melakukan sikap hormat. Siap, Pak. Saya akan melaksanakan tugas yang diamatkan kepada saya dengan sebaik mungkin. Akhirnya semua pasukan TNI yang ada pun berangkat dan dipimpin oleh Kol Nasution. Pada tanggal 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musuh yang melarikan diri keluar kota dapat dikejar dan ditembak mati oleh TNI. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Grambe, Gerombongan Purwodadi, dan dihukum mati semua strategi nasional yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pemberontakan. Pemberontakan itu bertujuan menegakkan negara yang berdasarkan Pancasila sehingga memberi rasa aman pada rakyat.